Dari Jalan Anggrek 109 Situbondo, Bahana Suara Sembagus 93,1 Basa FM, radio lokal jaringan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Basa FM? Wah, senang sekali pagi ini untuk yang kesekian kalinya. Kita udah di episode 9 loh Sobat Basa FM ya. Episode 9 untuk program apa Bu? Program apa ya kira-kira? Program yang kita selalu hadirkan setiap Rabu pagi dari jam 9 sampai jam 10 bersama kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo bekerja sama dengan Radio Basa FM di program Ngobrol Santai bersama kantor Kemenak Kabupaten Situbondo, di mana kita membahas segala prioritas utama Kementerian Agama yang paling keren, yang kayaknya memang harus masyarakat khususnya para milenial nih bisa paham ya, bisa tahu ya apa-apa yang sudah menjadi prioritas utama dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kembali bersama saya Novel Sheban, moderat Millennial Agent MMA 1 Provinsi Jawa Timur. Untuk episode yang ke-9 kali ini kita akan mengulas seputar Desa Keluarga Sakinah. Ini juga merupakan salah satu prioritas loh dari beberapa prioritas utama dari Menteri Agama Republik Indonesia. Yang pastinya ya Sobat Basa FM, kira-kira kita akan membahas tentang apa dan seperti apakah sih Desa Keluarga Sakinah ini Sobat Basa FM. Tentu sudah hadir ya narasumber kita di kesempatan pagi ini dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo. Nggak terasa memang ya Sobat Basa FM, sesaat lagi kita akan mengakhiri program ini di episode ke-10 minggu depan insya Allah ya. Baik, kali ini saya akan sapa terlebih dahulu sudah hadir dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo bersama Ustadz Khairi Narsidik. Kita akan sapa beliaunya terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Bobi. Waduh, Masya Allah, terima kasih banyak untuk pagi ini bersua bersama kami di Radio Basa FM. Dan ini juga merupakan salah satu di mana kita harus harus gencarkan, harus sosialisasikan, harus edukasikan bahwa hal-hal apa sajakah yang akan kita diskusikan atau kita obrolkan pagi ini tentang tema kita Desa Keluarga Sakinah ya Ustadz ya. Baik, Sobat Basa FM, sebelumnya dalam kehidupan keluarga di Indonesia memang tidak semuanya dapat mencapai kehidupan yang bahagia ya. Jadi tidak sedikit keluarga yang bermasalah bahkan gagal di tengah jalan. Karena memang sebagian anggota keluarga itu tidak memiliki rasa tanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dalam keluarga. Sementara itu, anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan dalam keluarga yang bermasalah akan menderita dan akan mengalami pertumbuhan yang tidak sehat jika tidak ada pembinaan. Nah, program dan gerakan Keluarga Sakinah inilah ya salah satu upaya preventif untuk memperkecil perceraian dan memperkecil munculnya permasalahan keluarga. Nah, bersama Ustadz Khairi kita akan lebih ingin lebih paham lagi tentang Keluarga Sakinah, atau kita ini temanya pagi ini tepatnya Desa Keluarga Sakinah. Seperti apa Keluarga Sakinah itu sendiri dan program yang seperti apa, bagaimana yang sudah dicetuskan oleh Kementerian Agama. Ustadz Khairi bisa jelaskan dong untuk kita semua di sini. Oke. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sahabat Basa yang saya cintai. Ya. Kami berharap semoga pemirsa semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan semua dalam keadaan bahagia ya. Rumah tangganya tidak bermasalah, semuanya damai-damai aja, sakinah semua, penuh dengan keceriaan di dalam rumah tangga. Jadi baiti jannati begitu. Begini Mas Bobi dan sahabat Basa semua. Jadi kami punya program Desa Keluarga Sakinah, tepatnya yang kami jadikan pilot project dari program ini adalah Desa Sumber Kolak. Jadi program ini terilhami dari
banyaknya kasus perceraian terutama di pasangan-pasangan muda ya yang terjadi di Situbondo di tahun 2020 dan 2021 sampai 2022. Alhamdulillah dengan adanya program Desa Keluarga Sakinah ini angka perceraian menurun sampai 21%. Jadi begitu Mas Bobi. Jadi kita punya langkah-langkah turun dan menyapa masyarakat, bertemu dengan masyarakat, dengan komunitas-komunitas untuk selalu mensosialisasikan keluarga sakinah, bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Islam, bagaimana tips-tips dan cara-cara untuk mencapai keluarga sakinah itu, Mas Bobi. Jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa keluarga sakinah itu tidak tercapai. Jadi, nah sebelum melangkah ke itu, kita terlebih dahulu menganalisa komponen-komponen yang terdapat dalam keluarga sakinah itu. Jadi banyak di acara-acara, terutama acara pesta pernikahan, pesta waliah, di resepsi pernikahan itu, pembawa acaranya biasanya atau MC-nya mengatakan semoga keluarga yang dibina mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apa sih keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Ini ada 3 katanya. Ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Kalau sakinah itu sebenarnya ujung. Jadi hasil dari ramuan antara mawaddah warahmah, antara mawaddah dan rahmah. Kalau mawaddah itu seperti ini. Jadi ketika kita bertemu pada pandangan pertama dan kita memiliki ketertarikan kepada lawan jenis karena keindahan fisik, nah itu namanya mawaddah. Karena akhlaknya yang bagus, itu namanya mawaddah. Sehingga hal ini menimbulkan ketertarikan untuk mengenal lebih jauh, lebih lanjut ke arah ta'aruf, kemudian berlanjut ke pelaminan misalnya. Nah ini mawaddah. Dan ketika rumah tangga sudah menjalani kehidupan berpasangan sebagai suami dan istri, biasanya lambat laun beberapa saat kemudian, beberapa lama, beberapa bulan, ini sudah mulai tampak karakter masing-masing yang biasanya dulu ketika masih awal-awal masih ditutupi, ada sifat yang misalnya pemarah, ada yang overprotective misalnya. Nah itu masih tertutupi. Nah ketika seiring berjalannya masa, hal itu akan mulai tampak, dan inilah yang kadang menimbulkan gesekan di dalam rumah tangga sampai akhirnya ketika ini tidak bisa diatasi maka akan berujung pada pertengkaran. Nah inilah yang kadang mengganggu ketenangan di dalam rumah tangga, mengganggu keharmonisan. Nah kemudian dengan kata rahmah itu sudah lepas dari semuanya, adanya belas kasih, dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat welas asih yang sudah tidak memandang bahwa istri saya punya kekurangan seperti ini, suami saya tidak sesuai harapan misalnya. Itu sudah lepas dari itu semua. Yang ada adalah kasih sayang. Contoh ini biasanya terjadi pada pasangan-pasangan yang sudah beberapa puluh tahun, beberapa belas tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Kemudian tampak pada masing-masing pasangan itu kelebihan masing-masing. Jadi kelebihan misalnya karena dia penyayang, dia selalu ngomong, dia selalu perhatian. Kemudian hilanglah yang masalah-masalah yang fisik tadi. Karena fisiknya yang dulu misalnya seksi, aduhai, kemudian gagah, tampan, ketika kulit sudah mulai berubah, rambut sudah mulai berubah, tenaga tidak lagi seperti yang dulu, tapi masih ada rasa cinta, rasa sayang untuk mempertahankan
rumah tangga itu semata-mata karena Allah, inilah yang namanya rahmah. Jadi komponen antara mawaddah warahmah itu, mawaddah hal-hal yang bersifat fisikle dan kasih sayang itu akan mengantarkan rumah tangga itu menuju baiti jannati, menuju home sweet home, ya. Rumah tanggaku adalah surgaku, atau biasa disebut dengan keluarga yang sakinah. Jadi begitu. Menarik sekali Ustadz. Jadi itu anggap kita itulah yang melatar belakangi atau tujuan dari desa keluarga sakinah ini menjadi salah satu prioritas utama dari Menteri Agama Republik Indonesia. Dan ini tentu sangat sensitif sekali sih, karena memang kalau sudah kita menyangkut keluarga, kita tidak bisa untuk mau tidak mau kita harus memang benar-benar bagaimana caranya mempertahankan rumah tangga itu, walaupun dengan cara yang tidak semudah membalik telapak tangan. Itulah kenapa di awal sebelum pernikahan atau pranikah biasanya itu kalau dari Kementerian Agama itu diberikan penyuluhan terlebih dahulu, pembinaan terlebih dahulu untuk ini loh nanti yang akan dihadapi oleh kalian, khususnya para milenial yang nikah-nikah muda gitu ya. Bukan menikah dini loh ya, tapi usia muda maksudnya yang memang usia sudah matang, tapi anak-anak muda yang sudah usia matang yang memang baru akan mengarungi bahtera rumah tangga seperti itu. Menarik sekali. Nanti kita akan bahas lagi Ustadz, kita break dulu. Sobat Bahasa FM, obrolan santai kita pagi ini bersama Ustadz Khairi, kita akan sambung lagi tentang desa keluarga sakinah di kesempatan pagi ini ya. Nanti kita akan sambung lagi seperti apakah sasarannya, tujuannya, dan juga seperti apakah gambaran-gambaran yang lainnya, kita nanti akan bahas lagi setelah kita menyimak terlebih dahulu informasi-informasi dari berbagai informasi dari Radio Jawa Timur bersama Suara Surabaya dalam radio jaring Suara Surabaya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Ngobrol Santai bersama Kantor Kementerian Agama dan Radio Bahasa FM. Kabupaten Situbondo bekerja sama dengan Radio Bahasa FM Situbondo lewat program prioritas utama Kementerian Agama Republik Indonesia yang keren. Dan untuk kali ini kita membahas seputar Desa Keluarga Sakinah. Sobat Bahasa FM, upaya membina keluarga sakinah terus dilakukan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Terbaru atau baru-baru ini, Kemenak menjalin kerjasama dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dalam program Bina Keluarga Sakinah. Peluncuran kerjasama ini digelar secara simbolis dengan menabuh rebana oleh Menak Yakut Khalil Komas, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, bersama Ketua Umum PBNU, Sekjen PBNU, dan Alisa Wahid. Hadir dalam peluncuran itu juga para staf khusus dan staf ahli Menteri Agama, serta jajaran pengurus PBNU. Nah, masih bersama Ustadz Khairi. Ustadz, kembali lagi kita di obrolan santai pagi ini. Kalau tadi Ustadz sudah sebagian kita mulai mengelupas tentang tema kita pagi ini, Desa Keluarga Sakinah, dengan latar belakang dan tujuannya untuk apa sih. Nah, tadi sudah dijabarkan oleh Ustadz sendiri dengan kalimat sakinah mawaddah warahmah, dan itu semua sudah diartikan, sudah dicontohkan. Nah, untuk program Desa Keluarga Sakinah itu sendiri Ustadz, seperti apa Menteri Agama dalam hal ini memprioritaskan program Desa Keluarga Sakinah ini dengan upaya apa saja yang dilakukan selama ini untuk benar-benar targetnya ini mencapai semaksimal mungkin. Paling tidak ada niatan untuk semaksimal mungkin. Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama selama ini untuk menciptakan Desa Keluarga Sakinah ini benar-benar ada di masyarakat, seperti apa Ustaz? Nah, begini Sobat Bahasa, Kementerian Agama Republik Indonesia itu punya komitmen yang tinggi untuk membina masyarakat Indonesia melalui keluarga.
Jadi program itu diturunkan ke daerah-daerah, ke kantor Kementerian Agama yang ada di daerah-daerah Kemenak Kabupaten itu, dan Kemenak Kabupaten kemudian menunjuk satu komando di satu seksi namanya Bimas Islam itu. Nah, dari inilah yang kemudian program keluarga sakinah, seperti pembinaan, kemudian bagaimana mencapai keluarga sakinah ini dilakukan terus, upaya-upaya dilakukan dengan gencar dari Bimas Islam melalui KUA-KUA yang ada di kecamatan. Dan kemudian alhamdulillah KUA kemudian menerjunkan para penyuluh yang ada di kecamatan masing-masing yang terdiri dari 8 orang itu. Nah, dari penyuluh inilah kemudian bertugas untuk mensosialisasikan program-program keluarga sakinah ya. Keluarga sakinah, tips-tips tentang bagaimana mencapai keluarga sakinah itu ke masyarakat. Ya, ke kalangan bawah, ke komunitas-komunitas. Nah, seperti itu. Oke. Iya, dan untuk dari masyarakatnya sendiri, seperti apakah untuk menanggapi dan juga selama ini bagaimana setelah program ini turun ke masyarakat, bagaimana reaksi dan seperti apa perkembangan masyarakat di bawah sampai sekarang ini, Ustadz? Alhamdulillah dari angka perceraian yang tinggi yang ada di Situbondo itu, ranking yang pertama dalam Zobi ini adalah Kecamatan Panarukan ketika itu 2021. Ya, 2021. Dan laporan berdasarkan data dari Pengadilan Agama di Kabupaten Situbondo pada tahun 2022, alhamdulillah angkanya sudah menurun. Ya, angkanya sudah menurun karena alhamdulillah di seluruh KUA yang menerjunkan penyuluh-penyuluhnya itu ke masyarakat untuk selalu mensosialisasikan keluarga sakinah itu, alhamdulillah sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Dan ya mungkin angka perceraian itu kalau dinolkan tidak bisa, tidak akan bisa, karena akan selalu ada perceraian, ya, perceraian. Tapi upaya kita yang bisa kita lakukan untuk keluarga sakinah ini adalah menekan angka perceraian dengan cara mensosialisasikan tentang program keluarga sakinah. Dan alhamdulillah tanggapan dari masyarakat itu sangat positif. Mereka berterima kasih dengan adanya penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam yang ada di KUA masing-masing kecamatan di wilayah Situbondo ini. Dan alhamdulillah selain apresiasi yang bagus, ini kemudian memperoleh satu bonus dengan minimalnya angka perceraian yang terjadi di kota Situbondo kita tercinta ini di tahun 2022. Oke, artinya sangat terasa sekali hasilnya. Terasa sekali. Kalau boleh tahu, perjalanan program Desa Keluarga Sakinah ini sudah berapa lama? Sebenarnya kalau MDU-nya, bibitnya Mas Bobi dan sahabat bahasa yang saya muliakan, sejak 2017. Ya, sejak 2017 kita merintis, kita turun ke jamaah-jamaah, ke komunitas-komunitas yang ada di pinggiran-pinggiran. Kita sosialisasikan program pemerintah, termasuk salah satunya ini Keluarga Sakinah ini. Kemudian program-program yang lain dari Kemenak juga. Jadi penyuluh sebagai garda terdepan Kementerian Agama ini selalu gencar mensosialisasikan program dari pemerintah, utamanya dengan Keluarga Sakinah. Kenapa Keluarga Sakinah? Karena keluarga adalah miniatur dari negara. Jadi untuk menjadi negara yang maju, maka majukanlah dulu, sejahterakan dulu keluarga. Jadi penting sekali ini Keluarga Sakinah, Mas Bobi. Oke.
dari Kementerian Agama sendiri, khususnya di Situbondo, melalui penyuluh-penyuluh yang ada, ini penyuluh sendiri atau kantor Kementerian Agama Situbondo sendiri, khusus di wilayah Situbondo, Kabupaten Situbondo sendiri, ini bekerja sama dengan siapa saja, kalau boleh tahu, stakeholder mana saja yang sudah dikerjasamakan seperti itu. Artinya apakah jalan sendiri penyuluh-penyuluh itu, ataukah ada kerjasama dengan barangkali ada ormas atau tokoh-tokoh yang lain, seperti apa gambarannya? Iya, karena kita adalah organisasi yang resmi di bawah Kementerian Agama Kabupaten Situbondo. Jadi kita alhamdulillah ada kemudahan untuk menjalin komunikasi, menjalin network dengan stakeholder-stakeholder yang ada, untuk kemudahan langkah kita di masyarakat itu. Antara lain kita bekerja sama dengan BKKBN, dalam membantu program-program dari BKKBN terkait dengan masalah keluarga, kemudian dengan KB di kecamatan, juga dengan kader-kader KB, kemudian kita bekerja sama dengan pihak desa juga. Jadi sebelum kita melangkah untuk mensosialisasikan program, terlebih dahulu kita jalin dulu kerjasama dengan para stakeholder yang ada di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat desa, kemudian di tingkat skala terkecil seperti RT dan RW begitu. Oke, bahkan sampai ke PKK seperti itu PKK. Karena PKK itu juga sentuhan yang paling bawah untuk masyarakat, khususnya yang berada di wilayah-wilayah yang paling kecil untuk RT RW seperti itu ya. Nah, harapannya nih untuk program Desa Keluarga Sakinah ini seperti apa, Ustadz? Harapan ke depan untuk Desa Keluarga Sakinah ini, program ini masih tetap kita komitmen ya untuk bisa berlanjut agar di Situbondo semakin kecil angka perceraiannya ya, tidak seperti yang lalu-lalu. Dan kita upayakan terus untuk selalu gencar mensosialisasikan bagaimana para pasangan, terutama pasangan muda yang milenial ini yang notabene masih labil ya dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jadi itu ketika mereka, teman-teman kita yang para milenial ini sudah banyak menambah ilmu, wawasan tentang bagaimana mengarungi kehidupan di dalam rumah tangga, insya Allah angka perceraian ini akan bisa kita minimalisir. Terutama juga yang menjadi program unggulan kami, program unggulan Kemenak Kabupaten Situbondo melalui Bimas Islam adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan atau bisa disingkat dengan BIMWIN yang ada di KUA sebelum mereka melangkah menuju pelaminan. Jadi sebelum diakad, mereka terlebih dahulu mendapatkan bekal bagaimana sih cara mengarungi rumah tangga, bagaimana cara mencapai keluarga yang sakinah itu, seperti itu. Selain itu juga para penyuluh juga mengikuti mengupayakan ya BIMWIN mandiri namanya ya, bimbingan dari pasangan-pasangan yang ingin berkonsultasi tentang bagaimana keluarga sakinah, bagaimana mencapai keluarga sakinah itu bisa melalui penyuluh di KUA yang ada di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Situbondo. Oke, menarik sekali. Tapi masih ada satu segmen lagi boleh untuk kita nanti biar lebih penasaran lagi Sobat Bahasa FM, dan saya juga terutama ingin lebih dalam lagi, ingin lebih tahu lagi seperti apakah program prioritas Menteri Agama yang satu ini tentang Desa Keluarga Sakinah. Kita break dulu, satu segmen lagi, kita akan jumpa lagi Sobat Bahasa FM tetap di Ngobras, ngobrol santai bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo bekerja sama dengan Radio Bahasa FM Situbondo dengan program prioritas keren Menteri Agama Republik Indonesia. Terima kasih Sobat Bahasa FM, masih di Ngobras, ngobrol santai bersama Kantor Kementerian Agama bekerja sama dengan Radio Bahasa FM Situbondo tentang
program prioritas utama keren Kementerian Agama Republik Indonesia. Bersama kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo sudah masih juga kita bersama Ustadz Khairi, di mana kita membahas seputar Desa Keluarga Sakinah. Dilanjut lagi, Ustadz, menarik sekali, dan tentu ini nggak cukup dengan durasi yang kita punya sekarang ini. Betul. Kalau kita berbicara tentang keluarga sakinah, karena bagaimanapun keluarga ini menjadi satu bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa juga kita bohongi. Semuanya nyata bahwa kehidupan selanjutnya setelah kita dari lahir menjadi anak kecil, remaja, dewasa, berlanjut dengan kita menjadi kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga tentunya, yang nantinya juga kita akan menjadi kakek, nenek, buyut juga. Terus berlangsung seperti itu, seperti roda berputar. Menarik sekali. Tadi sudah banyak juga sih yang sudah dijelaskan oleh Ustadz ya, mulai dari tujuannya, latar belakangnya, keluarga, dibentuknya Desa Keluarga Sakinah ini, dan seperti apa gambaran orang yang membina rumah tangga seperti itu ya. Dan sampai-sampai tadi juga dikemukakan juga bagaimana kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo bersama teman-teman penyuluh itu sudah terjun langsung ke masyarakat, sambil juga tidak berjalan sendiri bersama beberapa stakeholders yang memang sangat membantu untuk terselesaikannya kampanye Desa Keluarga Sakinah ini. Nah, yang paling penting di sini, sambil lalu ini menjadi statement closing kita, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan tentunya untuk atau kepada para catin, calon pengantin. Nah, seperti apakah juga dari Kementerian Agama ini memberikan fasilitas kepada para calon pengantin? Seperti apa gambarannya? Silakan Ustadz. Baik, Sobat Basah, terutama teman-teman milenial ini, para calon pengantin. Ya, para catin, para calon pengantin ini. Terlebih dahulu sebelum mendaftarkan diri untuk menikah di KUA di masing-masing daerah, itu yang perlu disiapkan sebenarnya mental. Jadi tidak hanya untuk keinginan menikah, tapi butuh mental yang kuat, itu butuh komitmen yang kuat untuk melaksanakan pernikahan itu. Nah, selain komitmen yang kuat, juga yang harus ditata adalah niat yang lillahi ta'ala, bukan hanya sekedar untuk meraih kehalalan, untuk menyalurkan hasrat biologis ya. Tidak hanya itu, tapi niat lillahi yang ta'ala itu akan mengarahkan kita untuk mencapai keluarga yang sakinah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menikah karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, itu sudah dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ekonominya pada saat sebelum menikah itu masih biasa-biasa saja, dengan menikah maka akan dijamin ekonominya akan lebih bagus, hidup yang lebih layak, lebih sejahtera daripada sebelumnya. Ini kalau niatnya lillahi ta'ala. Kemudian upaya dari kantor Kementerian Agama ini selalu mengupayakan bahwa pernikahan-pernikahan yang ada di masyarakat itu selalu bagaimana supaya selalu tercatat di dalam pernikahan. Jadi jangan di masyarakat itu ada lagi nikah siri. Nah, nikah siri itu nikah yang biasanya kita pakai istilah nikah yang sah secara agama tapi tidak tercatat di kantor urusan agama. Nah, ini akan banyak kekurangan, akan banyak kendala ketika pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Seperti nanti kakaknya, akta dari anak yang akan dilahirkan itu akan bermasalah nanti, akan banyak masalahnya, karena sekarang di pemerintah itu apapun berupa bantuan dan lain sebagainya itu kan berbasis data keluarga, administrasi dalam keluarga. Kalau administrasinya bagus, maka insyaallah ketika anaknya mau sekolah dan lain sebagainya itu akan mudah. Itu salah satu manfaat dari tercatatnya pernikahan di kantor urusan agama.
Nah, seperti itu Mas Bobi. Oke. Dan satu lagi, apa yang bisa didapatkan oleh para calon pengantin ini saat mengikuti program dari KUA sendiri? Seperti apa gambarannya nanti yang akan diberikan atau yang didapatkan oleh para calon pengantin dari KUA? Yang jelas karena ini adalah merupakan bimbingan awal bagaimana memasuki dunia yang lain daripada sebelumnya, dunia rumah tangga itu. Jadi mereka mendapatkan bekal bagaimana dinamika kehidupan di dalam rumah tangga dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang seperti ini, yang tentunya ilmu yang diamalkan ya. Mereka akan lebih siap mengarungi dalam menghadapi bahtera rumah tangga. Nanti ketika ada dinamika, mereka sudah punya pengalaman. Oh, di dalam bimbingan sudah ada seperti ini. Maka tips-tips untuk menyelesaikan masalah jalannya seperti ini. Nah, dengan demikian, maka insya Allah rumah tangga yang diarungi para pasangan muda ini, yang dari milenial ini, insya Allah akan selamat dari perceraian. Itu yang menjadi tujuan kita. Oke. Dan untuk pelayanan KUA sendiri seperti apa? Khususnya untuk para, ini informasi untuk para calon pengantin. Pelayanan KUA dalam melayani calon pengantin itu yang pertama ada bin-win. Jadi mereka para catin itu bisa konsultasi tentang keluarga di kami, karena di situ di KUA itu ada layanan konsultasi tentang keluarga. Kemudian bagaimana cara mendapatkan keturunan yang baik, bagaimana cara membina keluarga itu supaya tetap harmonis, jauh dari pertikaian, seperti itu. Salah satu pelayanannya, dan itu bisa dilakukan pada jam-jam kerja. Misalnya di keluarga sudah mentok, nggak ada solusi, maka datanglah ke AUA. Insya Allah kita akan membimbing dengan baik, mengarahkan sehingga selamat dari perceraian. Jangan diumbar di media sosial dan lain sebagainya, karena itu akan menambah ruwet masalah di dalam rumah tangga. Jadi seperti itu. Selain itu, ketika di luar jam kerja, maka para pasangan muda ini bisa berkonsultasi ke penyuluh-penyuluh yang ada di kecamatan masing-masing. Ada 8 penyuluh, mereka sudah siap untuk membina masyarakat menuju keluarga yang sakinah. Amin. 24 jam. 24 jam. Iya. Baik. 24 jam untuk pelayanannya, tapi sayang sekali waktu kita yang habis sekarang ini. Ustadz Khairi, terima kasih banyak. Sama-sama. Insya Allah ini semua penuh dengan keberkahan. Amin. Tentu ini menjadi petunjuk yang baik. Mudah-mudahan calon pengantin ini bisa lebih memahami dan lebih matang lagi, lebih sehat lagi untuk tidak sekedar yang seperti tadi Ustadz bilang hasrat biologis saja, tapi kedepannya itu ada yang lebih harus kita arungi bersama, gitu ya. Ustadz Khairi, terima kasih. Lain kesempatan kita akan bersua kembali tentunya dengan program-program keren utama Kementerian Agama Republik Indonesia lainnya, insya Allah. Sekali lagi Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bahasa FM, keluarga merupakan institusi sosial yang penting, pemegang peran kunci dalam kegiatan-kegiatan pokok kemasyarakatan, juga pembentuk karakter yang sangat berpengaruh. Keluarga dapat dianggap sebagai penentu baik dan buruknya suatu bangsa. Kumpulan beberapa keluarga membentuk suatu masyarakat dan selanjutnya tergabung dalam kelompok yang lebih besar yang disebut bangsa. Saya Novel Syeban, moderat Millennial Agent MMA 1 Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih dalam program Ngobrol Santai bersama kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo bekerja sama dengan Radio Bahasa FM Situbondo lewat tema program keren, prioritas utama Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah minggu depan di episode ke-10 kita akan jumpa lagi di hari Rabu, tepatnya tanggal 6 September dengan tema Situbondo menuju MTQ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.